Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Silvana dari Universitas Mandiri, Program Studi Teknologi Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang hakikat bahasa dan pemulihan bahasa, kedudukan, fungsi, dan bahasa Indonesia. Poin yang pertama ialah hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa yang bertujuan sebagai sarana interaksi sosial yang bersifat arbiter dan konvensional. Selanjutnya, apa sih itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial yang bekerja sama berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Krida Laksana tahun 1983. Selanjutnya yaitu ada 12 hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu sistem, bahasa itu lambang, bahasa itu bunyi, bahasa itu arbiter, bahasa itu bermakna, bahasa itu unik, bahasa itu universal, bahasa itu produktif, bahasa itu bervariasi, bahasa itu dinamis, bahasa itu manusiawi. Nah, contoh yang pertama ialah bahasa itu sistem. Apa sih yang dimaksud bahasa itu sistem? Bahasa itu sistem yaitu susunan teratur pola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi, yang bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis berarti tersusun menurut pola, sedangkan sistemis bahasa yang bukan tunggal terdiri dari subsistem atau sistem bawahan. Sedangkan bahasa itu lambang. Apa itu bahasa itu lambang? Yaitu bahasa yang diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata maupun gabungan kata. Contoh, bendera merah putih yang artinya merah adalah berani dan putih adalah suci. Dan bahasa itu bunyi yang dimaksud dengan bahasa bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa, yaitu ialah bunyi yang bukan dihasilkan dari alat ucap manusia, melainkan dari pusat saraf yang bersifat bereaksi seperti batuk dan bersin. Dan yang keempat, bahasa itu arbiter, yaitu sembarang sewenang maka suka berubah-ubah, maksudnya tidak ada hubungan wajib. Dan bahasa itu bermakna, bahasa yang melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau suatu pikiran, misalnya ucapan, dan itu memiliki makna sehingga termasuk bahasa. Bahasa itu konvensional, bahasa yang disepakati bersama dan berkesepakatan itu tidak tertulis yang bersifat bahasa mewakili yang diucapkan. Dan yang terakhir adalah bahasa itu unik. Bahasa apa sih yang unik? Bahasa yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya, menyangkut pada sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat atau sistem-sistem lainnya. Dan yang selanjutnya itu adalah fase pemulihan bahasa. Perkiraan umur dari bayi sampai 2 tahun, umur 2 sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 11 tahun. Dari bayi sampai umur 2 tahun disebut fase fonologis, dari umur 2 sampai 7 tahun disebut fase sintaksis, dari umur 7 sampai 11 tahun disebut fase semantik. Sebagai contohnya, dari umur bayi sampai umur 2 tahun, anak bermain dengan berbunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata yang sederhana. Begitulah, apapun itu, fase pemulihan bahasa mulai dari bayi sampai umur 11 tahun. Dan selanjutnya yaitu kedudukan hakikat bahasa, yaitu 1. Sebagai bahasa negara, 2. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, 3. Sebagai bahasa nasional, dan 4. Sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda. Dan selanjutnya adalah pemulihan bahasa menurut teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan teori nativisme menurutnya bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia, binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa Indonesia. Sedangkan teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara mereka. Selanjutnya yaitu tataran pemulihan bahasa. Pemulihan bahasa pada tataran fonologi, pemulihan bahasa pada tataran morfologi, pemulihan bahasa pada tataran semantik, pemulihan bahasa pada tataran sintaksis, pemulihan bahasa pada tataran pragmatik.